Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita di Lens Creator 354, channel yang membahas seputar wawasan dan berbagai pengetahuan seputar tanaman hias, mulai dari bonsai, tanaman buah-buahan, dan lain-lain. Dan di konten kali ini kita kedatangan tamu dari jauh, dari Pringsewu. Sebenarnya rumahnya nggak jauh dari tempat kita. Cuman sementara ini beliau mengembara sampai di Pringsewu, di Kabupaten Pringsewu, Lampung, yang penasaran dengan bisnis kisah, tanaman dengan kisah mungkin perjuangan ya. Kalau untuk saat ini mungkin banyak yang melihat enaknya saja ya, tapi nggak tahu gimana proses perjuangannya, jatuh bangunnya, agar bisa menjadi inspirasi. Dan saya perkenalkan beliau ini namanya Mas, siapa Mas? Mas Wawan, aslinya Hermawan, cuman panggilan biasa Wawan. Kadang-kadang ada caknya juga ya, Cak ada. Wawan ya. Akun Facebooknya itu Mas ya, Iya, Cak Wawan. Beliau ini kuliah di Pringsewu, di apa? Di Universitas di Universitas Muhammadiyah Pringsewu, dari prodi kesehatan. Dari prodi kesehatan. Yang pengen disonte bisa hubungi Mas Hermawan ya. Oke, sambil kita jalan-jalan seperti ini suasana depan rumah kita Mas ya. Mungkin selama ini kita di dalam biar agak luas. Mari kita masuk dan sambil berjalan, sambil santai. Kira-kira apa ini yang mau ditanyakan? Kok jauh-jauh dari Pringsewu? Ini jauh-jauh dari Pringsewu mau menanyakan ini Mas. Dulu kan setahu saya ini kayaknya masih usahanya kecil sekali Mas ya. Iya. Kok bisa sampai berkembang segede ini, gimana itu Mas? Ya, alhamdulillah ya. Ya semua itu sebenarnya kita manusia ini kan hanya berusaha ya. Berusaha dan banyak berdoa. Sisanya kita serahkan sama Allah, sama yang di atas. Karena sesungguhnya kita ini rezeki itu sudah ada takarannya. Jadi bukan masalah besar atau kecilnya, yang penting gimana kita bisa bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Dan sebenarnya kalau untuk memulai sini semua ya mungkin kalau bagi yang melihat mudah ya, tapi yang menjalani itu sebenarnya ya lumayan sulit itu Mas. Dari nol, dimana kalau di flashback di zaman Anthurium dulu saya masih, itu tahun 2008 ya, saya mulai dari nol, jatuh, nggak punya apa-apa, bahkan sepeda pun nggak punya. Tapi dari dulu zaman Anthurium itu saya ada hibah-hibah dari tanaman dari teman-teman itu saya rawat, saya biji, sebagian saya silangkan, dan ada dari biji-biji pepohonan, dari batang itu saya tancap-tancapkan, dan itu sudah kita ulas di konten kita sebelumnya. Dan mungkin besok bisa kita review lagi ya, bagaimana saya mulai dari nol Mas. Harga itu pasti relatif Mas ya, jatuh bangun kadang murah, kadang mahal. Yang penting gimana kita tahu momen dan cara pengemasannya supaya menarik. Misal sebagai contoh kayak bibit buah-buahan, kita kemas gimana caranya bisa menjadi tabu lampot dan berbuah lebat. Bisa juga contoh tanaman-tanaman hias ini bisa kita rangkai menjadi landscape atau taman biasa ya. Cuman kalau untuk aroid ini mungkin lebih cocoknya di vertical garden seperti di belakang ini. Oh ini ya. Karena apapun tanaman itu kalau kita nggak bisa menempatkannya ya akan terlihat jelek. Tapi kalau kita bisa merawat, menempatkannya, itu menjadi sesuatu yang bernilai. Sehingga perlahan-lahan ya alhamdulillah, ya maaf bukan niat untuk pamer ya Mas ya. Dalam arti dulu saya dari nol, nggak dari yang mungkin dari batang-batang, dari bebijian yang saya okulasi atau saya kemas di pot dan lain-lain, bisa menghasilkan ya semuanya ini dari rumah, mungkin dari kendaraan. Ini alhamdulillah semua dari semua tanaman. Tanaman, terutama khususnya di tahun 2020 ini, karena memang lagi hit ya. Ekspor mulai banyak permintaan, dan alhamdulillah stok kita juga banyak. Jadi alhamdulillah mungkin ya di tahun 2020 inilah kita panennya. Karena sebenarnya tanaman itu ada siklusnya Mas. Ada masanya ya, betul. Kalau bisa dikatakan ya. Betul, ada masanya. Jadi kita flashback tahun 80-an itu Anthurium sempat booming dan dingin lagi turun. Di tahun 90-an juga naik lagi, turun lagi. Di tahun 2007 booming lagi. Dan akhirnya di tahun 2020 ini
naik kembali lagi ya. Jadi semua itu ada masanya. Apapun itu nggak hanya anthurium atau aroid ya. Semua jenis tumbuhan mungkin juga Mas, ya? Dari bibit buah ada kalanya rame, harga mahal. Dimana kita bisa bersaing dengan menciptakan hibrid atau varietas baru, biar pecinta tanaman hias ini tidak bosan. Nah seperti itu. Nah ini salah satunya untuk sambil jalan-jalan kita. Keunggulan tanaman ini yang dibudidayakan Mas Dadi ini apa ya Mas ya? Kalau saya insya Allah hampir semua jenis tanaman. Semua ya? Tapi karena ilmu itu ibarat senjata Mas ya. Sewaktu-waktu ada momen kita harus menggunakan senjata ini. Ketika momen tanaman buah itu lagi baik, naiknya, gitu ya itu saya produksi secara baik, secara besar. Ketika tanaman hias yang booming, ya itu tanaman hias yang saya melihat pasar saja. Jadi karena sebenarnya dunia tumbuhan ini, tanaman ini nggak ada matinya, hanya berganti-ganti. Berganti siklusnya aja lah, bisa dikatakan kayak itu ya Mas. Kadang palem, kadang indoor, kadang outdoor, kadang kebun, komoditas dan lain-lain. Tinggal kita pintar-pintar melihat pasar saja. Oke. Ini banyak sekali Mas tanamannya ya. Bunga-bunga itu semua ya. Kalau sementara ini yang di sini bunga. Sebenarnya kita banyak produksi juga Mas ya. Mungkin bisa kita sambil santai. Kayaknya kemarin itu tahun lalu itu kayaknya banyak bibit-bibit itu juga kan Mas. Ya bibit buah kita tetap jalan, tapi sementara ini kita lagi fokus di tanaman hias. Tanaman buah-buahan kita cukup produksi kita di luar saja. Mungkin sambil santai ya, sambil duduk. Untuk tanaman buah tetap kita produksi, cuman sementara ini kita layani untuk partai besar ataupun proyek ya, terutama proyek-proyek pemerintahan, karena tanaman buah ini tuh memang mungkin nggak mahal, tapi kita bisa kalkulasi dari produksi. Semakin banyak kita produksi, semakin besar juga kita mendapatkan hasilnya. Sedangkan itu prosesnya lama. Kalau tanaman buahan itu dari biji sampai siap jual itu 1 tahun. Oh 1 tahun ya. Beda kalau sama tumbuhan seperti bunga-bunga gitu beda berarti. Kalau tanaman hias ini 2 bulan bisa panen. Bisa langsung panen. Lebih cepat dan harganya juga lebih mahal ya maksudnya. Lebih ada harganya lah ketimbang ini. Betul, yang penting disyukuri sih. Jadi mau turun mau naik, gimana caranya kita mensyukuri sajalah. Sedikit banyak kalau itu hasil tanian kita, yang nikmat itu sebenarnya prosesnya. Betul. Iya. Prosesnya itu yang menjadikan mental kita, kesabaran kita. Ya karena gimana kita kan hanya manusia biasa, hanya bisa berusaha, berdoa, tetap ngasih rezeki itu yang di atas. Mau seberapa keras kita berusaha, kalau memang takaran kita seperti itu ya segitu saja. Tapi mau yang penting kita udah berusaha, memang kita ditakdirkan untuk mendapatkan rezeki yang banyak, ya insya Allah kita cukup mensyukuri saja, karena berapa aja tetap kurang namanya manusia Mas. Iya. Mantap berarti ya Mas ya. Dulu tak lihat tuh kayaknya ngerintisnya susah bener. Soalnya dulu pernah ikut juga ya Mas. Dulu pas kita juga ya ini yang saya ceritakan tadi, kita setiap momen gimana caranya jangan sampai terlewatkan. Ketika ada musim taman ataupun pembuatan taman, kita ikut buatan taman. Ya kehujanan, kepanasan, ya nyangkul. Ya termasuk Mas Hermawan ini dulu pernah saya ajak juga ya untuk pembuatan taman di Bandara Raden Intan, di pemerintahan, di kantor-kantor seperti itu untuk tanaman landscape tapi di Aroid ini saya akan mencoba membuat inovasi dengan vertical garden. Cuman di konten ini masih yang sederhana. Nanti yang tingkat tinggi akan kita ada lagi pastinya. Yang lebih menantang dan lebih asik lah. Makanya jangan sampai lewatkan. Ikuti terus channel kita, subscribe biar gak ketinggalan informasinya. Diajak teman-temannya biar menambah wawasan, karena konten ini kita buat dengan tujuan supaya menambah wawasan, biar bisa menjadikan hobi, sambilan juga bisa menjadi bisnis sebagai penghasilan. Ini nggak cuma maksudnya kalau dikatakan buat pemuda pasti peluangnya lebih banyak ini ya Mas ya. Banyak sekali. Apalagi yang dia pandai bermain media sosial kayak gini kan bisa di-post juga, pasti ada hasilnya juga ya. Nggak cuma petani aja yang maksudnya yang bisa berkreasi. Betul sekali. Jadi intinya gimana caranya kita ini bisa lihat peluang. Sebagai contoh, ada beberapa dulu pemuda ataupun teman-teman ya yang nggak punya tanaman hias, tapi saya ajak untuk live, untuk segala macam untuk bisnis ya. Cuman kalau kuncinya di bisnis itu kan kepercayaan. Gimana kita bisa menjaga kepercayaan pelanggan dan bisa memuaskan.
Itu saja sih. Baik nih Mas, mungkin pertanyaan yang terakhir terkait pesan-kesan untuk anak muda atau pemuda-pemuda sini yang andil untuk mengembangkan budidaya tanaman, entah itu dari bunga, entah itu dari tanaman, entah itu dari bibit-bibitan, itu apa Mas? Kalau pesan saya atau kiat dari saya, satu, pergunakanlah waktumu, jangan sampai ada yang longgar untuk kebaikan, isi semua. Entah itu intinya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Karena siapa menanam dia pasti akan menuai. Nah, kalau kita menanam pasti akan manen. Kalau kita nggak nanam, bagaimana kita mau manen? Nah, seperti itu. Apapun jangan sampai ada lahan kosong, kita tancapkan apapun itu, meskipun sepelenya hanya dengan kangkung ataupun singkong sebagai contoh kecil ya, ataupun dengan bibit buah-buahan ataupun dengan tanaman hias. Yang pasti proses itulah yang nanti akan mendewasakan kita. Kita akan tahu prosesnya, kita mengetahui karakternya. Oh, ini karakternya seperti ini kendalanya seperti ini. Karena kalau dengan hanya teori tanpa praktek, terkadang tidak maksimal. Tapi dengan teori dan praktek, insya Allah akan maksimal. Semua ya, tapi Mas. Jangan lupa juga tetap banyak berdoa. Itu saja. Ini sudah azan. Mari kita ke masjid. Oke, terima kasih Mas ya atas kisah inspiratifnya. Semoga bisa menginspirasi semua banyak orang. Sekian dari saya Mas ya. Oke. Semoga makin sukses, makin maju lagi. Amin, doa yang sama. Semoga semuanya, ya semua di sini ya, nggak hanya Mas Hermawan dan semua para pemirsa di sini, saya doakan semoga semua bisa selalu diberikan lindungan sama Allah Subhanahu wa taala, sehat, selamat, aman, lancar, barokah, sukses usahanya dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin sampai di sini kita tutup karena sudah waktunya panggilan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Konten ini kita buat bukan untuk pamer-pamer, tidak, hanya saja bisa menjadi inspirasi dan motivasi. Namanya insya Allah tiada usaha yang tidak ada hasilnya. Pasti insya Allah apa yang kita usahakan insya Allah ada hasilnya. Hanya saja harus sabar. Oke, sampai di sini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.